Halo sanak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our Jona Horror YouTube channel. Okay, before I want to give you a story, I would like to say thank you dengan klik video ini. Oke sanak, ada yang beda bukan dari saya. Pada malam hari ini saya akan membawa boneka. Kalian pasti tahu saya akan menceritakan kisah horor apa. Fenomena spirit doll bermula di negara Thailand pada tahun 2016. Di mana pada saat itu orang-orang di Thailand sana mengabdosi boneka spirit doll atau boneka arwah ini yang diyakini memiliki kekuatan. Bahkan boneka arwah atau spirit doll ini juga memiliki sebutan yakni Lutep. Lutep. Aku nggak bisa nyebutinnya ya bahasa Thailand. Lutep itu yang berarti malaikat anak. Oke. Pak, kisah viralnya ini juga familiar di kalangan artis-artis ternama di Indonesia semua. Seperti apa kisah dari Spirit Doll? 1, 2, 3, let's go. Menceritakan tentang Spirit Doll yang harganya sangat luar biasa, bukan lagi harga yang kisaran sangat bisa kita katakan harga yang merakyat, tapi ini harga yang menjulang sangat tinggi. Kita akan menceritakan seperti apa asal mula boneka spirit doll ini terjadi. Oke, boneka spirit doll ini terjadi dikutip pada tanggal 6 Januari 2022 juga pada kisah Cheat Outside yang menceritakan bahwa boneka Okiko ini berasal dari seorang gadis. Nama dari seorang gadis yang berusia 3 tahun, yang dimana dia diberi boneka oleh kakaknya pada tahun 1918. Dimana gadis tersebut sangat menyayangi dan menjaga serta merawat bonekanya, serta memberi makan, minum, bahkan menjadikan bonekanya sebagai sahabat. Hingga akhirnya ia memberi nama boneka tersebut seperti namanya sendiri. Jadi spirit doll atau boneka Okiko ini berasal dari Jepang dan terkenalnya pada tahun 2016 di Thailand. Oke, lanjut kisahnya sana. Jadi boneka Okiko menjadi sahabat bagi Okiko, sang gadis kecil berusia 3 tahun. Bertahun-tahun berlalu hingga tiba saatnya Okiko mengidap penyakit demam kuning yang menyebabkan gadis kecil yang bernama Okiko meninggal dunia. Pihak dari keluarga Okiko tersebut ingin mengubur boneka kesayangan Okiko atau spirit dollnya bersama dengan Okiko. Namun hal tersebut tidak terlaksanakan oleh keluarga dari Okiko. Seiring jalannya waktu berlalu, boneka Okiko diletakkan di atap daerah rumah dari keluarga Okiko. Menjelang mendekati ulang tahun Okiko, tepatnya pada tahun 1919, terjadi hal mistis terhadap boneka Okiko, yang dimana sering terjadinya lampu mati atau nyala, serta terdengar suara-suara aneh dari boneka Okiko, yang dimana keluarga Okiko mempercayai ada hal aneh atau hal gaib yang terjadi terhadap boneka kesayangan anak mereka ini. Sehingga lanjut kisahnya. Oh my god, ini sanak saya tag videonya pada jam 22:35, yaitu setengah 11. Dari ujung kepala sampai kaki saya sangat merinding. Oke. Oh my god, kita mulai duduk. Kita lanjut kisahnya. Lalu, serem sekali ya. Kita lanjut kisahnya. Lalu, tepatnya pada menjelang hari ulang tahun Okiko dan hari kematiannya, hal mistis yang terjadi terhadap boneka Okiko kesayangannya ini makin menjadi-jadi sana. Kemudian para keluarganya tidak mengambil diam. Mereka langsung mencari orang pintar atau bisa dikatakan bisu. Ada apa yang terjadi terhadap boneka kesayangan Okiko itu? Lalu bisu atau orang pintar ini menyatakan bahwa arwah atau jiwa
dari anak mereka Okiko terjebak dalam tubuh boneka spirit doll Okiko itu sendiri sana. Serem bukan? Oh, seiring berjalannya waktu, keluarga Okiko makin menyayangi boneka kesayangan itu. Namun, hanya akhirnya dari keluarga Okiko pindah ke distrik. Lalu mereka menitipkan boneka Okiko ke tempat penguburan atau tempat pemakaman Okiko. Itu kisah asal muasal datangnya boneka spirit doll yang dari Jepang, versi dari Jepang, tepatnya datang pada tahun 1918 sampai pada tahun 1919. Kita lanjut ke fenomena spirit doll yang bermula di negara Thailand pada tahun 2016 ini. Kita akan mengupas seperti apa penyebab look tap yang memiliki kekuatan, bahkan bisa menyatakan bahwa boneka keberuntungan yang sudah difilmkan juga, yang viral di media sosial film Thailand itu, yang dia menjadi artis karena menggunakan. Oke, kita ambil cerita sumber dari KBRN Jakarta. Spirit doll sedang menjadi perbincangan di sejumlah kalangan selebritis, seperti saya katakan sebelumnya, seperti kalangan selebritis Indonesia. Oke, yang terkenal bermula dari pengabdopsian boneka yang dilakukan oleh Ivan Gunawan, kita sebut saja Robin Unsu, Lucinta Luna, Celine Evangelistia, Wendy Walters. Oke. Bahkan spirit doll diperlakukan selayaknya seorang bayi, disayang-sayang, dan diberikan pakaian yang layak serta perlakuan lainnya. Spirit doll juga digunakan sebagai salah satu metode penyembuhan atau healing. Caranya adalah dengan membuat spirit doll dengan keinginan sendiri. Nah, proses pembuatan dan merawat boneka inilah yang diyakini dapat menyembuhkan batin seseorang. Namun ada juga yang menggunakan spirit doll dengan mengantarkannya ke biksu untuk memasuki arwah-arwah ke dalam boneka spirit doll itu agar mendatangkan sebuah keberuntungan. Spirit doll yang diadopsi oleh selebritas tanah air merupakan boneka yang menyerupai bayi atau anak-anak. Ini bukan bayi atau anak-anak, tapi saya akan menjadikannya sebagai spirit doll. Berkembang di Thailand, mengutip Culture Trips. Spirit doll berkembang di Thailand, di negeri gajah perang itu. Spirit doll disebut sebagai look tap, yang saya sebutkan dari tadi, alias malaikat anak. Boneka yang terbuat dari plastik itu diyakini menjadi tempat bersemayam makhluk metafisika yang membawa keberuntungan dan kemakmuran di masa depan. Lantas bagaimana look tap bisa muncul? Sudah saya sampaikan sebelumnya seperti apa kisahnya. Oke, look tap, tetapi ada berasal asumsi mengatakan bahwa look tap merupakan versi terbaru dari Komantong. Tadi yang saya sampaikan yaitu boneka spirit doll arwah yang berasal dari Jepang, yaitu Okiko. Kita akan menjelaskan look tap yang berasal dari Komantong dari Thailand. Ini yang ada difilmkan. Beberapa teori berbeda dengan menyebutkan tentang asal-usul look tap tadi. Memang Komantong ya, saya gitu kurang bisa menyebutkan seperti apa sana. Komantong sendiri adalah janin yang tinggal di tempat bayi. Sebelum dilahirkan atau disimpan, diyakini membawa arwah anak yang telah meninggal. Sementara pandangan lain percaya bahwa tradisi look tap memiliki kaitan dengan tingkat kesuburan dan rendah di Thailand. Karena umumnya wanita Thailand parubaya paling sering membawa boneka suci ini. Keyakinan umum lainnya adalah karena iklim ekonomi menantang di Thailand pada tahun 2016 yang menjadi viral karena boneka Komantong atau look tap ini membawa keberuntungan terhadap pemilik atau majikannya. Kemunculan look tap tidak dapat dipisahkan dengan mining. Dia adalah sosok yang mengubah citra sederhana boneka plastik ini yang membawa keberuntungan. Mining adalah penjual boneka yang juga ahli ritual serta DJ radio lokal Thailand. Dalam saluran radio, dia mengklaim bahwa boneka memiliki kekuatan super tak lama setelahnya. Para biksu Buddha dari biksu Buddha dan peramal mengadakan ritual untuk mendapatkan roh keberuntungan ke dalam boneka plastik Komantong.
Hal tersebut juga diikuti oleh selebritas Thailand yang ikut membawa serta Look Tap kemanapun dia pergi, mulai dari restoran mewah hingga meminta kursi pesawat. Terpisah untuk mereka, Thai Smile, maskapai penerbangan bertarif rendah nasional milik Thai Airways, bahkan mengizinkan orang tua atau wali dari Look Tap untuk membeli kursi untuk malaikat anak mereka agar mereka ditawari makanan di pesawat oleh pramugari yang telah diberi pengarahan untuk memperlakukan mereka seperti penumpang anak lain. Wow, luar biasa. Oke, Sana. Berdasarkan dari dua opsi dan dari film yang sudah saya tonton juga tentang Spirit Doll atau Komang Tom dan boneka Okiko, Look Tap, mereka memperlakukannya benar-benar layaknya seorang anak. Mereka menggantikan pakaian, memandikan, menyisir, memakan, dan memberi minum, serta bahkan mereka menyiapkan kursi sendiri untuk boneka arwah. Ya, bisa dikatakan kita percaya atau tidak percaya tentang Spirit Doll, tapi kita sebagai orang muslim, saya mempercayai bahwa boneka ini memang bisa dimasukin arwah atau benar, karena kita ketahui bahwa malaikat itu tidak menyukai hal yang menyerupai manusia atau menyerupai bentuk-bentuk lainnya. Oke, kita udah sedikit melenceng. Kita kembali lagi ke kisah Spirit Doll. Di balik kisah Spirit Doll, kita menangkap kisah dari filmnya itu kan dia mendapatkan keberuntungan di sana. Dia mendapatkan keberuntungan, dia terus meminta, bahkan memohon, seolah-olah menyembah dan menjadikan Spirit Doll anak kesayangannya ini pemberi rezeki. Luar biasa. Bahkan hal ini yang menyebabkan harga dari Spirit Doll itu menculang tinggi mahalnya. Di balik kisah Spirit Doll, saya juga mempunyai kisah dari boneka Teddy Bear. Horor banget Sana. Ini bukan kisah dari luar, ini Spirit Doll dari milik adik saya sendiri Sana. Saya akan menceritakan bahwa di boneka itu memang adanya arwah. Seperti yang dikisahkan oleh adik saya ketika mereka kecil, boneka ini tersimpan rapi di dalam lemari. Ketika mereka kecil, simpan rapi dalam lemari. Lalu tiba-tiba boneka ini bunyi. Mereka menggunakan mencet. Oh, mungkin ada penjaga atau pengasuh yang menyalakannya. Ketika mereka masuk, boneka ini di depan televisi. Lalu mereka lari-lari keluar. Oh, mungkin pembantu menaruhnya. Mereka bertanya. Pembantu bilang, nggak ada, kami nggak ada menaruh boneka itu depan televisi. Ketika mereka balik ke kamar, ternyata boneka Spirit Doll Teddy Bear ini berada kembali di lemari sana. Percaya atau tidak percaya, itu memang nyata. Hampir di tengah malam boneka ini berbunyi. Namun sekarang, alhamdulillah tidak pernah berbunyi. Itu kita tidak tahu, mungkin sebelumnya ada makhluk gaib yang lain atau jiwa dari makhluk lain yang tinggal di boneka Teddy Bear ini. Singkat cerita dari Teddy Bear, kita kembali lagi ke Spirit Doll. Kalau dikutip dari kepercayaan orang Thailand, mereka membawa serta Look Tap kemanapun mereka pergi dengan membawakan keberuntungan, karena memang asalnya mereka memasukkan arwah ke dalam jiwa boneka Spirit Doll yang mereka bawa. Oke sanak, ini memang horor. Kita memang tidak terjadi, tapi memang ini yang viral dan sudah terjadi hangat-hangatnya, memang horor sekali sana. Saya yang menceritakan tentang Look Tap ini juga sangat merinding, apalagi memegang boneka Teddy Bear ini. Oke sanak, itu kisah nyata dari pengalaman adik-adik saya sendiri tentang boneka Teddy Bear, yang dimana ada arwah yang masuk atau tinggal atau terjebak di dalam tubuh boneka ini. Kita akan mengupas seperti apa Spirit Doll yang viral, yang tidak kalah seremnya sana. Seperti boneka luka yang dimiliki oleh Grand Reberger yang telah membagikan kisah hidupnya kepada Now to Love. Ia mengaku selama bertahun-tahun telah mengumpulkan segala sesuatu, mulai dari jam dan furnitur hingga boneka antik. Suatu hari ia membeli boneka seukuran manusia bernama Luka untuk keluarganya. Anehnya, beberapa hari setelah Luka tinggal di rumahnya, Glenn mendapatkan kepala Luka menoleh ke samping. Ia pun meluruskannya, dan kejadian itu alami selama beberapa bulan. Luar biasa. Jadi Glenn Reberger telah membagikan kisahnya ini sana. Dia membagikan kisahnya ketika ia memang pengoleksi boneka, dan ia membeli sebuah boneka Spirit Doll yang ia beri nama Luka. Suatu ketika ia melihat bahwa boneka Luka itu menatap atau menoleh ke arahnya.
Ya, Glenn terus memperbaiki posisi bonekanya tersebut dan ia membetulkannya kembali. Glenn sempat berpikir apakah sesuatu yang menakuti sedang terjadi, sampai akhirnya ia menyiapkan kamera di sebelah luka atau di seberangnya. Keesokan hari, wow, Allahu Akbar, merinding banget. Keesokan harinya rekaman itu kabur. Berkali-kali ia mencoba untuk memfilmkan luka, selalu gagal sana. Suatu pagi ia terbangun oleh suara ledakan keras. Luka terjatuh dari kursinya dan wajah porselennya hancur. Glenn pun merekatkannya kembali dengan memperbaiki catnya. Luka berada di atas meja menghadap ke samping saat mulai mengeringkannya dari atas. Saat itu kepalanya perlahan memutar 45 derajat untuk menatap Glenn. Ia mundur ketakutan. Oke sanak, hal ini dikutip dari kisah nyata bahwa boneka spirit doll itu, oh my god, saya nggak kuat ya sanak, merinding banget. Oke sanak, si Glenn tadi merasa sangat tidak normal terhadap kejadian dari boneka spirit dollnya Loka, karena ketika ia bangun ia mendapati seperti tepukan tangan atau cakar di punggungnya, sampai ia merasa bahwa boneka Loka atau spirit doll memang memiliki aktivitas aneh yang terjadi. Tak ada niat sedikit pun untuk membuang Loka. Sekarang ia dan keluarganya hanya mengurus Loka. Oke sanak, ini sudah tengah malam banget ya, udah hampir jam 12 malam. Saya merinding banget. Thank you sanak udah ngeklik video ini, asli saya stop kisahnya dulu sampai sini, saya nggak sanggup dulu. Badan saya merinding semua, bahkan kaki saya terasa membesar sanak. Oke, thank you buat kalian udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe jika kalian belum subscribe channel ini, serta beri komentar kalian di bawah jika kalian mempunyai pengalaman horor lainnya, apalagi terkait kisah spirit. Thank you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.